Oke guys, itu saja. Linung kontin
Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Kota Ternate, kami sapa dengan hormat Bapak Muhammad Zain Karim MSI beserta jajarannya, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Ternate Bapak Kifli Sahlan SPD. Yang saya hormati pembicara sekaligus akademisi Universitas Unhair Kota Ternate Bapak Dr. Mukhtar Adam SEMM. Yang saya hormati Ketua PJ GB Ansor Kota Ternate Sahabat Rahdi Anwar SPD. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah sekaligus Ketua Rijalul Ansor Kota Ternate Kiai Ahmad Dartiri MTHI. Yang saya hormati Ketua Jamaah Sholawat Wali Songo Ustadz Hasanuddin. Yang saya hormati para tamu dan undangan serta para jamaah yang hadirin, para undangan yang berbahagia. Pada acara kita pada malam hari ini yaitu pengajian demokrasi dengan tema tahapan pemilihan 2020 dan tantangan merajut demokrasi santun, damai dan bermartabat pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 di Pondok Pesantren Darul Falah Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. Tersusun rangkaian agenda kegiatan sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat Darul Falah bersolawat. Acara yang kelima ngaji bareng. Dan acara kita pada malam hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa, merupakan rangkaian acara yang keenam. وإذا قيل
1 minggu ini ada acara besar di pondok kita 3 kali. Malam Jumat, malam Sabtu kemarin, malam Minggu. Malam Sabtu kita selawat bersama, malam Minggu santunan anak yatim, dan malam ini, dan alhamdulillah biar sorenya hujan, malamnya semua cerah. Beberapa kegiatan yang sudah berlangsung di halaman ini. Kebetulan malam ini merupakan momentum yang sangat istimewa karena kita kedatangan tamu, kita berkolaborasi dengan KPU Kota Ternate didukung oleh Bawaslu, dan alhamdulillah guru kita juga datang di sini. Mudah-mudahan kolaborasi ini, kerjasama ini terus berlanjut ke depan. Dan insya Allah kalau KPU Bawaslu mengadakan sosialisasi yang berkemasan religi, insya Allah Ternate ini aman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Rijalul Ansor juga mohon doanya terus bisa siar, terutama di kalangan pemuda, dan kita memang fokus bergerak di bidang keagamaan, zikir dan sholawat. Mudah-mudahan dengan zikir yang terus kita panjatkan juga memberikan kita keselamatan, terjauhkan dari pandemi ini. Semua kita, semua keluarga kita, termasuk masyarakat Kota Ternate, amin ya robbal alamin. Kami juga atas nama pengasuh atau mewakili seluruh keluarga besar Darul Falah menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada KPU Kota Ternate, GP Ansor yang telah menyelenggarakan acara ini di Ponpes kami. Mohon doanya, mudah-mudahan Ponpes ini sesuai cita kami mengusung manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita insya Allah ingin mengintegrasikan sistem salafiyah dan modern di pondok ini. Mohon doanya, ini masih dalam tahap proses fisik, mudah-mudahan diperlancar, dan Darul Falah betul-betul nanti ke depan bisa memberikan kontribusi terhadap daerah kita Maluku Utara. Mohon doa kita semua. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua GP Ansor Kota Ternate. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini tajuknya adalah tentang pengajian demokrasi. Saya kira ini adalah langkah awal sebelum pelaksanaan hajatan yang besar mungkin pada tanggal 4 pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang insya Allah dilaksanakan. Mungkin hajatan ini juga merupakan pengiring doa atas terselenggaranya momentum besar pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Kita sengaja memilih tema merajut demokrasi santun, damai dan bermartabat. Ini juga kita angkat tema ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan besar terkait dengan pilkada yang akan dilaksanakan. Semoga pilkada ini dia berjalan aman, damai, kemudian yang tak lupa lagi adalah bermartabat. Karena yang diharapkan adalah dalam satu momentum demokrasi itu adalah pemilihan yang bermartabat. Foto para kakak. الصحابة يا ربي وارض عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم يا ربي
يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي ودعا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي من رأى وجهك يا شعب مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله موت سري ووفاء مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا وامه عنا سيئاتي صلى الله على محمد فرحا
diiringi oleh Wali Songo ini, saya seperti berasa kayak dipandu oleh biduan dangdutan kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun malam ini yang spesial bagi kita bahwa tema pengajian kita pada malam hari ini sudah tepat, yakni bagaimana merajut demokrasi yang santun, damai dan bermartabat. Seluruh Indonesia ya, itu ada 270 daerah. Ada 270 daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Ya. Di bulan Maret karena situasi pandemi meningkat di seluruh Indonesia, maka pemerintah menyampaikan ke KPU untuk apa istilahnya ya? Tahapannya ditunda. Jadi kita tunda waktu itu di bulan Maret kalau saya tidak salah ya, tanggal 20, 23, 24. Nah ditunda sampai dengan pengumuman selanjutnya. Nah perjalanan kemudian atas pertimbangan beberapa hal, pilkada kemudian dilanjutkan kembali di pertengahan bulan Juni kemarin. Itu ada beberapa hal ya Bapak Ibu, kenapa pilkada itu dilanjutkan kembali oleh KPU. Yang pertama, karena terbit Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, Perpu itu menjadi dasar pertama untuk KPU melaksanakan tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan di tengah situasi wabah COVID-19. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, setelah KPU berkoordinasi dengan gugus tugas waktu itu, gugus tugas menyampaikan ke KPU bahwa boleh dilaksanakan tahapan lanjutan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Makanya tadi juga saya sampaikan di Pak Ketua, Pak Ustadz juga Pak Yai, nah mohon kalau jemaah yang hadir menggunakan masker karena biar bagaimanapun kita tetap menjalankan protokol itu ya. Kemudian ada tempat cuci tangan dan sebagainya. Karena apa? Kenapa gugus tugas waktu itu menyampaikan ke KPU agar tetap dilanjutkan? Karena tidak ada satu ahli pun di Indonesia ini yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Bahkan di tahun depan juga tidak ada yang bisa pastikan itu. Maka gugus tugas berkesimpulan menyampaikan bahwa oke,
silahkan melanjutkan tahapan pemilihan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga adalah hak konstitusi seseorang memilih dan dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi ada sirkulasi kepemimpinan 5 tahun itu diatur dalam undang-undang. Makanya ini harus tetap dilaksanakan, ya begitu. Kalau bayangkan saja Bapak Ibu, pilkada ini kemudian ditunda sampai tahun depan misalkan, berarti otomatis katakanlah sudah, kalau Kota Ternate ya Pak Dok ya, Pak Wali itu bulan Februari, pertengahan bulan Februari tahun depan itu baru AMJ-nya berakhir, akhir masa jabatan beliau. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang di tahun ini selesai? Artinya PLT itu akan panjang, bisa sampai 1 tahun masa PLT atau ya PLH, PLT ya, PLT, pelaksana tugas. Sementara di regulasi itu PLT itu diatur hanya 6 bulan paling lama, tidak boleh lebih. Dan kalau lebih itu nanti mengganggu perjalanan roda pemerintahan di daerah masing-masing, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah begitu. Kemudian alasan yang keempat, alasan yang terakhir adalah persoalan anggaran. Karena rata-rata pilkada kemarin sebelum ditunda itu penganggarannya sudah dianggarkan dan sudah disampaikan ke seluruh KPU dan penyelenggara, KPU maupun Bawaslu. Nah kalau ditunda sampai tahun depan, artinya anggaran yang sudah turun pertanggungjawabannya nanti ribet karena harus dipertanggungjawabkan dalam tahun yang sama, ya di tahun 2020. Nah seperti itu. Jadi ada 4 alasan kenapa pilkada ini kemudian tetap dilaksanakan di tahun 2020. Yang tadinya di tanggal 23 September nyoblos bergeser ke Desember tanggal 9. Ya, jadi Bapak Ibu ingat, di tanggal 9 orang coblos. Hari Rabu itu biasa. Tanggal 9 Desember itu hari Rabu. Coblos orang pilihan masing-masing. Nah, kemudian ini dalam penyampaian saya selanjutnya ini lebih ke hal-hal yang teknis. Ya, teknis dulu, nanti sebentar kita ada diskusi. Kita diskusikan kalau misalkan jamaah Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu ke kami dan nanti akan kami tanggapi segala macam terkait dengan momentum sekarang ini. Nah, kemarin sudah kami laksanakan namanya pemutahiran data pemilih awal ya, melalui proses coklit. Bapak Ibu pernah didatangi kan oleh teman-teman petugas untuk mendata ya, ambil data. Kemarin sudah ya, sudah didatangi ya. Nah, itu namanya proses coklit, pencocokan dan penelitian. Nah, data itu kemudian nanti diolah oleh teman-teman di kelurahan atau di PPS. Nah, nanti data ini dia naik turun sampai di bulan Oktober kami tetapkan menjadi DPT. DPT, daftar pemilih tetap Kota Ternate untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Nah, dalam proses sampai ke Desember ini, kalau Bapak Ibu jamaah semua ada keluarga sanak famili yang kemudian nanti diumumkan dalam beberapa hari ke depan ini diumumkan, ditempel di tiap-tiap kelurahan ya. Jadi jamaah Bapak Ibu semua kalau bisa berperan aktif mengecek data diri sudah masuk di DPT apa belum. Nah, kalau tidak ada waktu ngecek ke pengumuman di di PPS di kantor lurah, bisa juga nanti masuk ke dalam website KPU www.lindungihakpilihmu.go.id. Itu nanti muncul, tinggal Bapak Ibu jamaah kasih masuk nomor NIK KTP itu, nanti otomatis dia muncul di tampilan layar HP. Dan Bapak Ibu kalau ada sudah terdaftar, sudah terdata, nanti muncul dia di TPS berapa, kelurahan mana, RT berapa, itu nanti muncul. Kan nanti petugas di tiap TPS itu pakai baju hazmat. Saya bilang jangan juga Ibu Kadis, nanti lari semua orang tidak mau coblos karena takut segala macam. Cukuplah dengan berpakaian yang sesuai dengan ini, jangan sampai yang seperti itu. Nah, saya kira itu singkat ya Bapak Ibu sampai di tanggal 9. Selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan yang memang masuk wilayah kerja KPU.
bicara berikutnya, bicara kedua nanti akan disampaikan oleh sahabat Kifli Sahlan SPD selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate. Nah, ini bagian halal haram ya. Kalau dalam fikih pemilu itu ada halal haram. Nah, kepada beliau kami persilahkan. Ujian demokrasi pada malam hari ini, proses teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah banyak, kurang lebih ada 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang diamanahkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 yang sekarang telah dirubah menjadi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dan tahapan-tahapannya itu sebagaimana tertuang di dalam peraturan Undang-Undang 10 yang sekarang telah dirubah menjadi peraturan pemerintah berganti undang-undang. Nah, kalau saya tidak salah juga diganti Undang-Undang nomor 6 ya kalau nggak salah tahun 2020 yang merupakan hasil daripada revisi peraturan pemerintah berganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu sendiri. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Kiai yang saya muliakan, kalau kita bicara soal tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara teknis kurang lebih ada 9 tahapan. Karena di dalam tema besar kita ini bagaimana mewujudkan tahapan pemilihan, karena kita bicara soal tahapan maka saya ambil gambaran umumnya saja. Kurang lebih ada 9 tahapan yang kemudian itu harus dilaksanakan oleh KPU dan diikuti oleh seluruh warga masyarakat, wabil khusus apalagi kepada kontestan yang ikut bertarung di dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil pelantikan. Itu sudah bukan lagi menjadi kewenangan penyelenggara pemilu, baik KPU juga Bawaslu itu sendiri. Nah, saya mau menyentuh sedikit karena tadi sudah disampaikan oleh moderator, sudah mengingatkan saya terkait dengan persoalan pemilih. Begini, saya kasih gambaran umumnya Bapak Ibu jemaah sekalian. Pemilih itu ya basisnya hanya 2, basis dasarnya hanya 2 saja. Basis dasarnya. Yang pertama adalah basis sebagai warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah basis domisili. Basis umumnya ada 2 itu. Basis turunannya itu banyak. Pertama, sudah harus memenuhi syarat 17 tahun. Kalau belum memenuhi syarat 17 tahun tetapi sudah pernah menikah, monggo diperbolehkan. Ya, itu syarat-syarat. Kemudian tidak cacat jiwa. Kemudian yang berikut adalah tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Itu syarat umum pemilih ya. Jadi hanya 2 syarat umum itulah yang menentukan seseorang itu bisa memilih atau tidak. Selanjutnya diatur lagi lebih khusus dalam peraturan KPU maupun dalam amanah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang bagaimana syarat seorang masyarakat atau seorang pemilih itu bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi syarat pemilih di dalam pemilu secara nasional, bahkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu rata-rata sama, basisnya sama, basis warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah basis domisili. Bapak Ibu, kemarin kita baru lewati bersama proses pemilihan presiden dan juga proses pemilihan legislatif. Kalau kita coblos mau memilih anggota DPD, ya kan? Anggota DPD di seluruh wilayah Maluku Utara kita bisa coblos anggota DPD RI. Tapi kalau di luar KTP Maluku Utara, maka kita tidak boleh mencoblos karena domisilinya KTP-nya adalah bukan penduduk Maluku Utara. Nah, kalau kita coblos anggota DPRD provinsi, tetapi misalkan nih saya tinggal di Ternate, KTP saya di Halsel, saya mau coblos di Ternate, tidak bisa. Kenapa? Karena KTP basis domisili saya di Halsel, sementara di Halsel dengan Ternate adalah beda dapil, maka tidak boleh. KTP-nya Halsel, dia domisili di Ternate, mau coblos di Ternate tidak bisa, karena seluruh daftar calon yang ditetapkan oleh KPU melalui daftar calon tetap itu akan berbeda dapil dia ada di Halsel dengan yang ada di Ternate. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh sahabat Suleman Patras bahwa harus berKTP beridentitas sebagai warga kota Ternate. Di luar dari warga kota Ternate, maka yang bersangkutan atau kita tidak boleh menggunakan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember saat masuk ke TPS dan memberikan pilihan pada surat suara yang telah dicetak oleh KPU. Nah, proses pemutahiran daftar pemilih ini agak panjang. Dia agak berbeda dengan tahapan lainnya.
tahapan yang paling panjang dari seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tahapan pemutahiran daftar pemilih. Kalau tahapan verifikasi faktual kemarin sangat singkat, apalagi di fase perbaikan, hanya kurang lebih 7 hari ya, 7 hari, lewat dari 7 hari maka itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tahapan yang kedua yang saya mau ingatkan kepada kita semua adalah tahapan kampanye. Kampanye itu adalah salah satu kegiatan yang diamanahkan di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan KPU bahwa harus dilaksanakan secara edukatif, harus memberikan informasi yang baik, harus memberikan pendidikan politik, harus bagaimana memberikan sesuatu yang mencerahkan kepada warga masyarakat. Jangan mengadu domba warga masyarakat. Jangan memberikan informasi yang hoaks, jangan memberikan informasi yang memuat tentang isu sara, ya, suku, agama, ras dan sebagainya. Kemudian proses kampanye itu dilakukan, kampanye itu berjalan. Maka ini menjadi ikhtiar kita bersama. Kemarin beberapa waktu lalu saya diundang di Kodim untuk memberikan materi terkait dengan netralitas TNI. Saya didampingi oleh Pak Kasdim ya pada saat itu, dan saya menyampaikan TNI maupun Polri adalah bagian dari aparatur sipil negara. Kalau saya membaca di dalam, nanti diluruskan lagi oleh Pak Dokter, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menjelaskan salah satu pasal bahwa TNI dan Polri adalah aparatur sipil negara yang kemudian dipekerjakan di dalam instansi kepolisian. Kalau tidak salah bunyi pasalnya seperti itu. Maka polisi itu dia merupakan bagian dari aparatur sipil negara, begitu juga tentara. Hanya saja di dalam norma ketentuan undang-undang tentang TNI dan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia itu agak berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, proses kampanye itu berjalan ketika 3 hari setelah KPU menyatakan keputusan tentang penetapan pasangan calon. Di dalam undang-undang mengisyaratkan begitu. Jadi misalkan penetapannya tanggal 24 September sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang program tahapan dan jadwal. 3 hari setelah penetapan maka kampanye sudah berjalan. Tanggal 24 penetapan, tanggal 25, 26, 27 starting kampanye itu berjalan. Nah, maka bagaimana pemilih bisa menjadi seorang pemilih yang rasional? Pemilih yang rasional itu sederhananya begini. Setiap pasangan calon, pemilih wajib untuk mengetahui apa programnya, apa track recordnya, apa visi misinya. Sederhananya begitu. Jangan memilih hanya karena persoalan diberikan uang. Jangan memilih hanya karena ada janji untuk memberikan 1 unit tenda. Jangan memilih hanya karena dijanjikan untuk membelikan 1 lusin kusti plastik misalkan. Karena di dalam undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu dalam pasal tindak pidana politik, dalam kategori money politik itu bahasanya adalah barang siapa yang menjanjikan, bahasanya adalah barang siapa itu bukan hanya kepada tim pasangan calon yang kemudian di-SK-kan oleh tim pasangan calon, ataukah pasangan calon yang telah mendapatkan surat keputusan dari KPU, tetapi oknum individu yang dengan sengaja untuk mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilih, atau menggunakan hak pilih dengan cara-cara tertentu, maka bersangkutan akan dikenakan tindak pidana pemilihan yang kurungan penjaranya minimal adalah 3 tahun dan paling rendah, dan denda 200 juta, dan yang paling lama adalah 6 tahun dan dendanya adalah 1 miliar. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 menjelaskan begitu. Dan pengalaman kami di Pilgub tahun 2018 kemarin, Bawaslu Kota Ternate berhasil untuk melakukan penindakan terhadap dugaan tindak pidana money politik yang putusan pengadilannya 2 tahun penjara 2 pelaku. Jadi jangan dibilang bahwa money politik itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijerat oleh Bawaslu. Tidak. Di tahun 2018 kita sudah punya proses pelanggaran, sudah sampai pada putusan pengadilan, dan kemungkinan besar sampai sekarang yang bersangkutan belum keluar dari penjara. Terekam jelas dalam memori kita di media-media televisi ya, bagaimana hasil dari pemilu kada begitu memecah belah
persatuan bangsa dan sebagainya, tiba-tiba ada yang santun langsung jadi galak gara-gara pilkada ya, dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah, olehnya itu kita akan mendengarkan bersama pengajian ya yang akan disampaikan oleh sahabat Dr. Mokhtar Adam. Kira-kira sebetulnya masalah kita apa ya, dan solusi agar kita tidak terus-terusan tenggelam dalam fanatisme pemilu kada itu, kiat-kiatnya apa akan disampaikan oleh sahabat Dr. Mokhtar Adam selaku akademisi Universitas Khairun Ternate. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya dendang solawat dari sahabat-sahabat Wali Songo ini ya. تبليغ سلامي تبليغ سلامي تبليغ سلامي سلامي زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي القرشي العربي آتيها يا عيني صلوات الله ربي سيد الرسل الكرام صلوات الله ربي سيد الرسل الكرام برسول الله طه
Dari pagi pikiran saya dicekoki pada COVID yang membuat banyak orang miskin. Dari 86.000 orang miskin di sebelum COVID, setelah COVID naik jadi 123.000, saya dipaksa berpikir cari solusi. Dari pagi bicara soal itu pusing, tapi saya datang di sini terasa sejuk betul, saya disirami, terasa sejuk betul gitu bersalawat. Lalu saya lihat kepada teman KPU dan teman Bawaslu, ini madrasah yang baik, cara mengajarkan kesumpekan, cara mengajarkan di mana batas-batas berpikir, harus refresh, harus back. Para wali ini ditunjuk oleh negara untuk mencari para khalifah, setidaknya minimal 0,5 mewajahi wajah Rasulullah, mencari wajah Rasulullah yang minimal 0,5 dari pemimpin-pemimpin negeri ini. Maka rasa-rasanya karena nyaman rasanya kalau dari bakal calon ke calon masjid sekota ini tidak bersalawat. Mestinya para wali-wali yang dititipkan negara untuk mengelola, mencari pemimpin, buatlah negeri ini bersalawat agar kita mendapat rahmat, agar pemimpin-pemimpin kita tidak jadi korup, pemimpin-pemimpin kita yang tidak meninggalkan rakyatnya ketika lagi dalam kebencanaan. Maka bersalawatlah negeri ini. Kapan itu bersalawat? Dari umat yang biasa naikkan status sebagai umat terpilih untuk dipilih. Maka saya berharap betul teman-teman di KPU tanggal 23 penetapan calon, buatlah negeri ini bersalawat. Berapa sih orang minta bayar di seluruh masjid untuk bersalawat lewat sound-soundnya itu? Kenapa saat berubah dari sama-sama kita tetapi mereka terpilih menjadi orang yang akan dipilih, maka bersalawatlah negeri ini. Saya berharap di tanggal 9 negeri ini juga bersalawatlah seluruh di masjid. Kan faktanya kita libur juga, kesana nusuk juga berapa menit, tapi seharian bunyikanlah masjid-masjid ini. Agar apa? Kita ingin mengirimkan pesan kepada para pemimpin itu. Kita menitipkan negeri ini. Anak itu tidak tahu apa-apa, tapi atas nama negara melarang dia untuk ikut peserta dalam pemilu. Padahal kalau dia mau jujur bilang, "Woi, kalian yang berumur 17 tahun ke atas dan sudah kawin, saya titipkan aspirasi, tolong pilih pemimpin yang amanah." Jadi kita ini sebenarnya, mereka-mereka ini lagi menitipkan agar kita coblos kepada orang yang amanah. Karena saat mereka menjadi orang, saat dia berubah menjadi orang yang produktif, itu mesti pemimpin-pemimpin ini menyiapkan. Nah, karena saya lebih banyak di bidang ekonomi, lebih banyak bicara APBD, saya jujur saja, saya paling anti penyelenggaraan pilkada tahun ini. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, anti sekali. Kenapa? Karena saya tahu seluruh dunia lagi tidak ada uang. Negara ini kehabisan uang dari kebutuhan 600 triliun, potong-potong semua. Saat ini negara lagi meminjam 800 triliun. Dari rencana pinjaman 800 triliun baru dapat 600 triliun. Sakitnya hari ini di negeri ini banyak orang tidak dapat BLT di saat orang di PHK. Tetapi uang pilkadanya dikejar-kejar kayak orang mau perang. Saya terasa sakit begitu. Lah, ini banyak ini tuh UMKM yang berjual tak tahan.
Saya bilang angka tadi yang 86.000 sekarang ada 130 sekian ribu orang miskin. Banyak anak-anak kita yang kehilangan pekerjaan karena tidak ada hotel mulai tutup, resto-resto tutup, angkot tutup, transportasi tutup. Sekarang kita diancam oleh penyakit. Kita cari uang untuk membuat pemulihan, kita masih mau memilih satu di antaranya dan kita investasi mahal. Jadi tolong jangan main-main, terlalu mahal. Kita semua kumpul uang bayar pajak untuk pilih satu orang jadi kepala daerah. So jadi kepala daerah, kesana dia banyak di Jakarta kas habis duit, bikin rumah di atas puncak, menontonkan kekayaannya di tengah orang miskin, sakit rasanya, ngeri itu. Nah karena itu karena saya ikut banyak pilkada di Maluku Utara yang lahir pemimpin begini, barangkali hari ini saya terus balik, atau minimal Darul Falah yang membuat inspirasi dan bersalawat. Bisakah saya bilang ke KPU bersalawatlah negeri ini agar orang yang terpilih betul-betul amanah, agar anak-anak ini termarah ke orang. Karena orang ini hanya dititipkan untuk generasi besok. Dan data Maluku Utara, lapisan kelompok usia di bawah 24 tahun lebih banyak daripada tong yang tua ini. Dan mereka ini yang tong dibilang masa depan di Indonesia adalah bonus demografi. Nah karena itu sebenarnya yang saya juga tak tahu mau bicara apa, Radit juga tak tahu panggil kita mau bicara apa. Tetapi yang menyejukkan hari ini mestinya nafas keilmuan itu menjadi nyata di seluruh ruang-ruang ketika kita mencari pemimpin-pemimpin negeri ini. Kita mencari khalifah loh, tidak main-main loh. Kita menitipkan 1,3 triliun uang untuk dia bikin, untuk dia memutuskan merah putihnya negeri ini. Dia yang akan kita pilih dari apa yang nanti ditetapkan oleh KPU, siapapun dia. Maka kita menyemangati dia, kita mengirimkan salawat, kita kirimkan salawat. Tetapi pesan yang paling penting, di belakang itu orang miskin banyak. Besok kita hadapi tantangan berat. Kenapa tantangan berat? Seluruh ekonomi dunia hancur. Kita lagi menghadapi resesi. Kalau besok kita dapat lagi minus, kita mau masuk ke resesi. Pangan kita belum tersedia. Nah kalau begitu, ini pilkada yang menyakitkan. Ini pesta yang di tengah duka. Ini proses pemilihan yang tidak normal. Maka tolong berpikir yang abnormal. Jangan berpikir normal. Tolong kalau pendaftaran, kalau harus online, ngapain harus offline? Kalau mengakibatkan pendaftaran ada lagi orang yang sakit dan mati karena sesak nafas, kalau kita buat apa berdemokrasi? Tetapi kita banyak membunuh orang. Nah karena itu kalau boleh KPU saat pendaftaran, karena perilaku orang Maluku Utara ini kalau pendaftaran itu ramian basari, itu pesta basar, dentre, sound system di mana-mana. Ini baru jantungnya model begitu gak boleh daftar. Kalau begitu tolong malam-malam bawa DP bukti sudah. Saat pendaftaran online membuktikan ini buktinya, kemarin sudah diangkat asli. Sudah bisa datang di kantor. Kalau ada hela trek, hela sound, DP akhir ke bawah banyak kirangi betulan. Biaya mahal investasi. Ini sebenarnya apa yang dilakukan KPU itu? Terus sebentar tahu kan? Tiga apa kompaku ganti-ganti. Karena ada tesis mengatakan bahwa orang yang pegang akan memindahkan. Nah sekarang kalau kita bicara ini berpegang habis memindahkan. Ya saya tidak tahu saya. Semua orang tidak tahu COVID ini besarnya bagaimana. Nah kalau kita tidak ketahuan maka bikin istiarnya banyak. Nah kalau bikin istiarnya banyak, ya pakai online. Tolong kampanye online sudah. Ditaruh ke bawah Zoom, kasih online ke Facebook, online ke YouTube. Kalau tersempat nonton pulang ke rumah nanti dia ke YouTube sudah. Bisa kan? Daripada hilang power di lapangan, naik ke bawah, sumabo sudah banting-banting orang di jalan, pulang ke bawah banyak kerangi mati lebih mahal. Maka carilah cara-cara yang efektif, cara-cara yang lebih edukatif, lindungi rakyat dari ancaman. Kalau penyakit ini tong saya tahu mulai malaria, model lepra, model AIDS, so gampang karena so tahu. Oh ini terapinya
ini vaksinnya, ini penyakit ini semua sampai dunia tadi tertahu. Ini sebenarnya karena negara gagal berperang selama COVID. Sekarang ini kan COVID ini kan high imun kan, suruh bertempur kan, suruh bertempur masing-masing orang ini. Orang ini ada kepala tentara yang minta bertempur dengan COVID, bukan karena COVID selesai, karena negara takut ekonomi makin runtuh. Nah kalau begitu, dong jangan tambah-tambah hajat dulu. Tolong baku jaga. Nah kalau baku jaga, event yang paling berat di pilkada adalah pendaftaran. Masa pendaftaran awal, penetapan tidak terlalu ribut, tapi yang hanya di pendaftaran, kampanye, dan pemilihan. Itu potensi berkerumunnya banyak. Saya kira pendaftaran itu mestinya online. Nanti dia bukti itu ambil memang sudah. Lalu proses penyerahan. Faktanya di mana-mana pelantikan di online, semua online, murah, meriah, banyak orang bisa iko di mana saja. Yang tidur di rumah boleh tidur sampai tempat tidur, yang ada mau masak di dapur boleh, yang ada di Kingkobong boleh, ada main bola boleh iko. Tapi kalau offline kan terpaksa lepas bola. Mama-mama yang mesti mau masak dan pelaki lepas di sana di situ. Tapi kalau online kan boleh ikut semua. Nah tentunya saya berharap di KPU, tapi kalau bisa KPU zikirnya tadi itu, salawatnya tadi itu rasa-rasanya asik loh ada di penetapan. Rasa-rasanya asik loh kalau ada di saat pemilihan tanggal 9 itu ke masjid semua berbunyi bersalawat, syahdu berdemokrasi. Tapi pesan baik dari salawat bahwa hati-hati para khalifah, berat beban itu, jangan gampangkan, jangan memperkaya diri, jangan curi uang rakyat memperkaya diri membangun istana di puncak-puncak gunung. Sudah bersedia hadir di Pondok Pesantren Darul Falah untuk berbagi bersama tentang apa yang kita akan hadapi terkait pemilu kada 2020. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sholawat yang didendangkan menjadi daya dorongan tersendiri, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilimpahkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, sehingga hasil dari pemilu kada prosesnya 2020 ini mampu menghasilkan pemimpin yang benar kita inginkan, yang amanah, yang memang kita butuhkan di tengah-tengah masyarakat. Allahumma aftah alina futuhal arifin bikmatika wa sunal qawmin kafirin. Allahumma ya miyasir kulli asir yassir alina kulla asir fa inna taysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.